Halo, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini, kita akan masih membahas tentang relasi dan fungsi, tentang bab korespondensi satu-satu dan banyaknya pemetaan. Silakan disimak videonya. Pada video ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi yang bagian kedua, karena pada video sebelumnya kita telah membahas arti relasi dan fungsi. Selanjutnya, untuk video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama tentang bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan. Pemetaan kemarin artinya apa? Pemetaan kemarin bisa juga disebut sebagai fungsi. Nah, sekarang kalau diminta untuk menentukan banyaknya fungsi, bagaimana? Yuk kita lihat. Misal di sini ada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4, himpunan B yang anggotanya A, B. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B berapa? Caranya bagaimana? Kalian coba hubungkan dari A ke B. Syarat fungsi kemarin apa? Syarat fungsi, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu di B. Jadi setiap anggota A itu mempunyai satu pasangan di B. Tidak boleh memiliki lebih dari satu. Yuk kita coba pasangkan. Yang pertama kemungkinannya 2 dipasangkan dengan A, 3 dengan A, 4 dengan A. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, semuanya dipasangkan dengan B. Adakah kemungkinan lain? Ada. Kemungkinan lain 2 dengan A, 3 dengan A, dan 4 dengan B. Adakah kemungkinan lain? Jelas ada. Yaitu 2 dihubungkan dengan B, 3 dengan A, 4 dengan B. Jadi kalian harus coba-coba. Jangan sampai sama. Terus 2 dengan A, 3 dengan B, 4 dengan B. Kalau sama berarti salah. Terus 2 dengan A, 3B, 4A. Ada yang sama? Belum ada ya. Kemudian 2 dengan B, 3 dengan B, 4 dengan A. Lagi 3 dengan A, 4 dengan A, dan 2 dengan B. Adakah lagi pasangan yang mungkin? Sepertinya hanya ini. Jadi ketika ada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 dipetakan dengan B yang anggotanya AB, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya pemetaan adalah 8. Terus banyaknya pemetaan. Kalau kalian menentukan pemetaan bisa menggunakan gambar coba-coba ini, tapi ada yang lebih mudah, yaitu menentukan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan rumus ini. NB pangkat NA, di mana NB itu banyaknya anggota himpunan B dan NA-nya adalah banyaknya anggota himpunan A. Jadi kalau ada menghitung banyaknya pemetaan, kalau nanti anggotanya banyak kan kalian kesulitan menggambar. Kalian juga kesulitan untuk mengira-ngira. Jadi kalian bisa menghitung menggunakan rumus NB pangkat NA. Banyak himpunan B dipangkatkan dengan banyak himpunan A. Contohnya, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Berarti kita harus tahu dulu NA dan NB-nya. NA banyaknya anggota himpunan A berapa? 1, 2, 3. NB banyaknya anggota himpunan B berapa? 1, 2. Jadi banyaknya pemetaan tinggal kalian pangkatkan. NB dipangkatkan NA. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 8. Sama tidak hasilnya dengan gambar tadi? Sama. Kalau digambar hasilnya 8, kalau pakai rumus hasilnya 8. Jadi memudahkan. Nanti kalau anggotanya banyak, misal NA-nya 10, kalian pemangkatannya kan kesulitan. Jadi pembuatan gambarnya kan kesulitan. Jadi kalian bisa menggunakan rumus. Lanjut, sekarang korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu? Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah
fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa di sini? Kita lihat dulu. Setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu di anggota B. Jadi A ini 2, 3, 4 itu harus memiliki satu anggota di B. Dan B juga. B ini harus dipasangkan hanya satu dari A. Kalau contoh yang ini kan B yang anggota himpunan B kan boleh memiliki 2 pasangan. Ini salah. B-nya ini juga harus punya satu di A. A juga harus punya satu di B. Jadi sama-sama punya satu anggota. Paham ya? Setiap anggota A memiliki tepat satu anggota di B. Sebaliknya, B juga hanya punya satu pasangan dari A. Kalau digambarkan, berarti misal 2 dipasangkan dengan 4. Kalau 4 sudah mendapatkan pasangan, jadi nanti tidak boleh mendapatkan pasangan lagi dari 3 atau 5. Karena dia sudah digunakan. Deng ya. 3 dengan 6. Nah, 6 berarti tidak boleh menjadi tujuan lagi karena sudah dipakai 3. 5 dipasangkan dengan 10. Jadi A-nya mempunyai satu pasangan di B, B juga mendapatkan pasangan satu dari A. Misal lagi lain, panahnya beda, nggak apa-apa, yang penting dia sama-sama hanya satu. Misal 2 dipasangkan dengan 10, berarti 10 nanti tidak boleh mendapatkan pasangan dari lain. 3 dengan 4, 5 dengan 6. Jadi satu-satu ya. Paham ya bedanya dengan fungsi dan relasi. Kalau korespondensi satu-satu, setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, sekarang dari ketiga contoh ini, manakah diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat. 2, 3, 5. Apakah mempunyai pasangan semua? Iya, mempunyai pasangan semua di B. Apakah tepat satu pasangan? Iya. Tapi kita lihat lagi yang B. Yang B, apakah semuanya mendapatkan pasangan? 4, 6. Nah, ada 8 yang tidak punya pasangan. Kalau ada salah satu yang tidak punya pasangan, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Karena A dan B semuanya harus punya pasangan. Sekarang yang B. Lihat yang contoh kedua. Himpunan A, 1, 2, 3, 4. Apakah semua punya pasangan satu di B? Iya. 1, 1, 1, 1. Berarti semuanya punya pasangan. Sekarang lihat yang B. Apakah mempunyai pasangan juga semuanya? A, dapat. Dan dia juga 1, 1. Karena A dan B memiliki pasangan semua, berarti contoh kedua merupakan korespondensi 1, 1. Sekarang contoh yang ketiga. Lihat himpunan A, 2, 3, 5. 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 5 punya pasangan, tepat 1, 1. Berarti benar. Sekarang lihat yang B. Yang B, 1 punya pasangan? Tidak. Berarti kalau tidak, apakah sesuai dengan ciri-ciri korespondensi satu-satu? Bukan ya. Karena di sini ada salah satu anggota B yang tidak punya pasangan. Jadi contoh ketiga bukan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang untuk menentukan banyak korespondensi satu-satu dari A ke B bisa menggunakan rumus N faktorial. NA faktorial. Faktorial artinya apa? Perkalian berurutan sampai dengan 1. Contohnya seperti apa? Nih. Jika himpunan A anggotanya A, B, C dan himpunan B, P, Q, R, tentukan banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Berarti kita menggunakan rumus NA faktorial. Berarti kita harus tahu dulu banyaknya anggota himpunan A. Berapa? 3. Berarti banyak korespondensinya. Tinggal pakai rumus pondensi NA faktorial. Berarti 3 faktorial. Faktorial itu perkalian sampai 1. Perkalian berkurang sampai dengan 1. Kalau 3 berarti 2
kali 1. Atau gini bisa dijabarkan itu misal n faktorial itu berarti perkaliannya n kalikan n-1 kalikan n-2 dan seterusnya sampai 1. Itu ya. Kalau 3 faktorial berarti dikurangi terus. 3 dikalikan 3 min 1 2 dikalikan 3 min 2 1. Atau perkalian sampai dengan 1. 3 kali 2 kali 1 6. Jadi banyaknya korespondensi 1 dari A ke B adalah 6. Misal lagi untuk menentukan faktorial, 2 faktorial berarti 2 kali 1. 6 faktorial berarti perkalian 6 sampai 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu ya. Contoh berikutnya. Di antara himpunan pasangan berikut, manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Kalau dia berbentuk himpunan pasangan berurutan, cara menentukan korespondensi 1-1 bagaimana? Kalian lihat yang depan ini kan himpunan A, yang belakang himpunan B. Kalian lihat, yang depan ini adakah yang sama atau tertulis 2 kali? Lihat, A, B, C, berarti tidak ada yang sama ya. Berarti bisa memenuhi. Terus kita lihat yang B. Yang B juga dia harus tertulis 1 kali. Kita identifikasi dulu apakah tertulis 1 kali. 1, 2, 2. Nah, ternyata ada angka 2 ditulis 2 kali. Apakah memenuhi korespondensi 1-1? Tidak, karena ada angka 2 ditulis 2 kali. Kemudian yang B. A, C. Apakah memenuhi? Tidak, karena A tertulis 2 kali. Padahal korespondensi 1-1 itu A dan B, himpunan A dan B harus tertulis 1 kali semua. Sekarang yang C. A, B, C. Apakah ada yang tertulis 2 kali? Tidak ada. Sekarang kita lihat yang B. 1, 2, 3. Adakah yang tertulis 2 kali? Tidak ada. Berarti yang C memenuhi. Terus yang D. A, B, C. Tidak ada yang tertulis 1 kali, tapi lihat himpunan B-nya 1, 1, 1. Nah, ternyata sama, berarti salah. Jadi yang memenuhi hanya yang C. Paham ya? Yang depan tidak boleh ada yang ditulis 2 kali atau tidak sama. Yang belakang juga angkanya tidak boleh sama. Itu yang dinamakan korespondensi 1-1. Lanjut, sekarang menentukan rumus fungsi. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan fx, ax ditambah b, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Dari rumus ini, ketika ada x sama dengan 1, maka rumus f1-nya adalah gini. Dari rumus ini kan ada x, ya kan? Saya tulis lagi, fx sama dengan ax ditambah b. Nah, jika saya mempunyai x-nya 1, maka f1-nya adalah, jadi ini kan semula x diganti 1. Jadi untuk rumusnya setiap ada x diganti 1. Berarti a kali 1 ditambah b. A kali 1, a ditambah b. Jadi ketika ada x sama dengan 1, f1-nya adalah a ditambah B. Sekarang jika x-nya 2, maka f2-nya setiap ada x diganti 2. A kali 2 ditambah B. A kali 2, 2A ditambah B. Sekarang jika x-nya 3, x-nya diganti 3, f3-nya sama dengan A kali 3 ditambah B, sama dengan 3A ditambah B. Paham ya? Pokoknya nanti tergantung dia x-nya diganti berapa. Contohnya, diketahui fungsi fx 2x min 1, tentukan rumus fungsinya. Kita lihat, kalau rumus fungsi ditulis seperti ini, berarti tinggal kita tulis saja. Fx-nya sama dengan 2x min 1, ya kan? Sesuai dengan ini kan? Sesuai ya. Berarti tinggal kita tulis saja. Terus, bayangan dari 7. Bayangan dari 7 ini maksudnya apa? Bayangan dari 7 berarti diminta x-nya 7. Dari rumus ini bayangannya ketika x-nya diganti 7 adalah berapa? Tinggal kita ganti saja, x-nya diganti dengan 7. 2 kali 7 kurangi 1. 2 kali 7 14, 14 kurangi 1 sama dengan 13. Udah kan?
Sekarang nilai dari F min 3. Berarti dari rumus ini X-nya diganti min 3. F min 3 sama dengan 2 kali min 3 min 1. 2 kali min 3 min 6 kurangi 1 berapa min? 7. Mudah sekali. Sekarang nomor 2. Diketahui Fx 3x min 5. Jika Fk sama dengan 7, maka tentukan nilai A. Ini yang ditanyakan K, ya kan? Tadi kan X-nya diganti angka, tapi ini X-nya diganti K. Yuk kita coba. Ketika ada Fx 3x min 5 dan Fk-nya itu hasilnya 7, berarti caranya bagaimana? Ya ini, rumus ini kita tulis di sini. Tadi kan 3x min 5, berarti kalau ada Fk, hasilnya bagaimana? Ya setiap ada X diganti K. 3 kali K min 5. 3K min 5. Jadi FK-nya saya tulis di sini 3K min 5 sama dengan 7. Kalau begitu K-nya berapa? Kita pindah ruas saja. Yang tidak ada K-nya kita ikutkan dengan yang tidak ada K. Berarti min 5 dengan 7. Min 5 pindah ruas menjadi positif. Berapa? 3K sama dengan 12 K-nya. Tinggal kita bagi. 12 dibagi 3, 4. Karena dia pindah ruas semula perkalian menjadi pembagian. Jadi K-nya adalah 4. Udah kan? Udah sekali. Terus contoh terakhir. Diketahui fungsi Hx sama dengan Ax tambah B dengan H1 sama dengan 5 dan H-1 sama dengan 1. Sama seperti contoh yang tadi. Kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Hx sama dengan Ax ditambah B. Kalau H1 sama dengan 5, berarti rumusnya bagaimana? Ini gini, tadi kan kalau Hx itu kan Ax ditambah B. Nah, kalau H1, maaf ini salah. Ini H1 ya. Berarti setiap ada X diganti 1. A kali 1 tambah B. Berarti A tambah B. H1-nya berarti A tambah B. Kemudian H min 1. Berarti setiap ada X diganti min 1. Berapa? A kali min 1. Ya min A. Min A ditambah B. Nah, berarti H1-nya tadi adalah A ditambah B sama dengan 5. Kemudian H-1-nya tadi adalah 1. Berarti min A ditambah B sama dengan 1. Caranya bagaimana? Kita punya persamaan pertama, punya persamaan kedua. Kita tulis lagi A ditambah B sama dengan 5. Min A ditambah B sama dengan 1. Karena kita diminta untuk mencari A dan B, kalau sudah ada seperti ini, berarti kan kita bisa hilangkan salah satu. Hilangkan salah satu, mau menghilangkan A atau menghilangkan B. Karena di sini B-nya sudah sama, tinggal kita kurangi. 5 kurangi 1, 4. A dikurangi min A, berarti menjadi A tambah A. 2A. A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti A-nya 2. Sekarang dari A2 kita cari B-nya. Kamu boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Saya pakai yang pertama. 2 ditambah B sama dengan 5. Berapa kalau begitu? Oh, bukan gini caranya. Nulisnya bukan gini, salah. A ditambah B sama dengan 5. A-nya kita ganti 2. Kalau begitu B-nya tinggal kita pindah ruas. 5 min 2 sama dengan 3. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Soal yang kedua, rumus fungsi. Rumus fungsinya tadi kan AX ditambah B. Sedangkan kalian sudah tahu A dan B-nya. Berarti kita ganti saja. A-nya kita ganti 2, berarti 2X. B-nya kita ganti 3. Ya kan? Soal yang ketiga, nilai dari A min B. A-nya 2, B-nya 3. 2 kurangi 3 min 1. Mudah sekali. Yeay. Itu tadi tentang banyaknya pemetaan, korespondensi satu-satu, dan rumus fungsi. Sekarang, supaya lebih jelas, kalian latihan dulu ya.
Kalau ketinggalan mencatat, kalian stop dulu supaya bisa mencatat. Dicatat semua untuk belajar kalian nanti. Terus ini latihan soalnya, kalian bisa mengerjakan. Nih, saya tampilkan dulu 1 sampai 3. Silakan ditulis, di stop dulu. Terus ini ya nomor 4 sampai 6. Terlihat ya? Nah ini ya. Nah siap. Silakan dikerjakan, dipelajari lagi. Kalau masih bingung silakan bertanya. Kita akhiri, cukup sekian dan terima kasih.